banyak video yang beredar di internet mengenai orang-orang yang pakai Apple Vision Pro guys. Baik yang orang bule maupun orang Indo juga udah ada beberapa ya. Jadi kita udah dibikin takjub dengan Apple Vision Pro ini guys. Gimana sih fitur-fiturnya kok bisa keren banget gitu ya? Yaitu bisa kayak hologram di Iron Man, bisa hand tracking, bisa ngecekin udara, bisa eye tracking, face expression, dan lain-lain. Dimana fitur ini benar-benar premium banget lah buat sebuah VR headset gitu ya. Anyway, ini nggak mau disebut VR headset guys, tapi maunya disebut special computer. Halo teman-teman semuanya, balik lagi bareng gue Cecep. Dan seperti biasa di channel ini gue bakal selalu share mengenai tips, tutorial, unboxing, gameplay, atau apapun semua yang berhubungan dengan virtual reality atau VR. Di channel ini gue udah pernah ngejelasin mengenai Apple Vision Pro ya guys, sehingga akhirnya perangkat ini dirilis tanggal 2 Februari lalu guys. Gue gatel banget pengen ngomentarin mengenai headset VR yang lagi viral ini guys. Sebenarnya gue pengen bikin dari beberapa minggu lalu, tapi ya waktunya yang sempit banget ya, jadi gue baru bisa bikin sekarang guys. Teman-teman, gue bukannya nggak mau unboxing Apple Vision Pro ya, karena ente semua tahu lah ya, kalau harganya itu selangit. Itu yang bikin gua nggak kuat bro. Harganya mahal banget guys ya. Dan selain itu gua juga nggak punya iPhone, dimana kalau gua beli Vision Pro kayaknya percuma aja gitu kalau gua nggak punya iPhone. Karena perangkat yang satu ini cuma bisa integrasi sama iPhone aja, nggak bisa Android. Karena sebenarnya ini adalah iPhone berbentuk VR. Channel gue masih kecil guys, belum kuat kalau beli perangkat itu guys ya. Ya kira-kira aja lah. Kita lihat kalau harganya gila banget ya, itu adalah sekitar 50-60 juta rupiah orang jual guys. Mana kuat gue dengan harga segitu guys. Gue udah punya Meta Quest 3 yang harganya jauh lebih murah, dengan fitur yang nggak kalah sama Vision Pro guys ya. Loh kok nggak kalah sama Vision Pro? Emang di Quest 3 bisa kayak Vision Pro? Oke, kita bakal bahas guys ya. Dari beberapa review di internet, gue simpulin kalau Quest 3 bisa lebih worth it daripada Apple Vision Pro. Kenapa? Gue bakal jelasin di video kali ini guys. Dan gue sekaligus mau nunjukin kalau Quest 3 mampu untuk bersaing dengan Apple Vision Pro yang menurut orang hebat ini guys ya. Oke teman-teman semuanya, tonton video sampai selesai ya guys. Kita bakal bumper dulu ya. Stay with me and let's begin. Di sini gue bakal bahas beberapa fitur wah kalau kata orang bilang ya. Gila banget bro, ini Vision Pro canggih banget ya. Teknologi baru gila, ini masa depan bro. Apalagi pas ente udah ngelihat video orang mainin Vision Pro di subway train, mirip banget sama orang main Quest 2 di MRT waktu dulu ya. Udah gue react dan gue bilang itu hoax. Waduh. Belum lagi ada orang Indonesia yang bikin konten ngebakso sambil main Apple Vision Pro, dan juga ada yang bikin apalah ya. Unik sih, tapi ya apa perlu kayak gitu loh. Mentang-mentang ada color pass-through terus bisa sombongnya pakai Apple Vision Pro sambil jualan. Sebelumnya sorry banget ya, gua nggak bisa peragain Apple Vision Pro karena gua nggak punya barangnya ya. Jadi ini gua bikin dalam bentuk ulasan yang bersumber dari review orang yang udah ngalamin pakai Apple Vision Pro. Yaitu contohnya misalnya BMF VR, Mike Virtual Reality Oasis, dan juga beberapa channel VR bule lainnya guys ya. Dimana salah satu abang kita yaitu Bang Mark Zuckerberg, doi juga pernah coba pakai Apple Vision Pro dan katanya ya agak sedikit kontra ya. Dan ya pasti dia lebih memilih mending Quest 3 aja, orang itu produknya tuh ya. Gue mau bilang dan ngasih tahu kalian guys, mau nunjukin kalau Quest 3 itu lebih worth it, jauh lebih worth it ya, alias valuable dari sisi dan juga fitur harga. Dari sisi fitur dan juga harga guys. Jadi otomatis gue bakal jelasin juga kenapa gue memilih Meta Quest 3 daripada Apple Vision Pro. Gue juga mau jelasin ke kalian kalau teknologi yang kalian lihat di Apple Vision Pro ini, terutama dari fungsi ya, itu bisa dilakukan oleh Quest 3 guys, kecuali ada beberapa fitur yang nggak ada di Quest 3 sih. Gue nggak dibayar sedikit pun, sepeser pun sama Meta untuk hal ini, karena Meta nggak kenal gue. Gue juga nggak benci sama Apple ya guys ya. Gue nggak benci sama Apple, gue cuma nggak punya iPhone aja sih. Oke, langsung aja kita bahas mengenai fungsinya guys, dimana keduanya sama-sama untuk melihat konten VR. Ya walaupun Vision Pro nggak mau perangkatnya disebut VR headset, melainkan special computer, tapi sejatinya itu adalah VR headset juga ya. Special computing adalah istilah baru dari Apple, dimana bisa bikin semua komputasi komputer digabungkan dengan lingkungan spasial ya.
alias lingkungan nyata gitu ya. Bahasa simpelnya, masukin benda digital dengan lingkungan dunia nyata. Nah, ini bukan sesuatu yang baru karena sebenarnya guys ya, sebenarnya Quest 3 yang harganya 7 kali lebih murah udah bisa ngelakuin ini ya. Buat teman-teman yang belum tahu nih ya. Spatial computing versi Apple sebenarnya adalah mixed reality versi Meta. Jadi kalau di Meta itu namanya mixed reality, di Apple namanya spatial computing. Jadi cuma beda istilah aja gitu ya. Quest 3 mampu untuk itu guys. Quest 3 sama-sama bisa mixed reality dengan resolusi yang tinggi pula. Walaupun nggak setinggi Vision Pro ya, tapi udah lebih dari cukup untuk mixed reality dengan harganya yang murah. Ya walaupun secara grafis masih kalah ke resolusi Vision Pro lebih tinggi gitu ya, tapi intinya ini bukanlah sesuatu teknologi yang baru yang digaung-gaungkan Vision Pro. Karena sebelumnya di Quest 3 itu udah ada teknologi ini yang dirilis 4 bulan sebelum Vision Pro rilis. Lagi pula wajar kalau resolusinya kalah ya. Ini headset harganya $500 bukan $3.500 ya. Vision Pro 7 kali lebih mahal daripada Quest 3 di mana harganya adalah $3.500 alias 50-60 juta kalau di Indonesia, dan Quest 3 adalah $500, bisa jadi 8-9 juta aja. Jadi dengan harga Vision Pro kita bisa beli 7 buah ya, 7 buah Quest 3, yaitu buat gua, bini, anak, bapak, ibu, kakek, nenek, atau kalau perlu bisa bikin rentalan VR juga guys. Nah, jadi dari sini kita lihat dulu budget kalian tuh ada di berapa. Oke, sekarang kita bakal lihat klaimnya Apple ya, dimana kita bisa menonton sinema dengan layar yang lebar, dimana diklaim itu adalah sesuatu yang baru. Kalau menurut gua ini udah lama ya. Jauh sebelum itu gua di Oculus Quest 1, 2 dan juga 3 udah bisa nonton sinema yang gede ya, versi VR. Dan lagi-lagi Quest 3 juga mampu melakukan ini dengan lingkungan dunia nyata dengan resolusi yang tinggi. Dan itu udah sangat luar biasa, amazing banget ya. Nonton di Meta Quest 3 itu kita bisa nonton bareng teman-teman yang lain di penjuru dunia guys. Nobar lah. Tapi di Vision Pro ya grafisnya lebih bagus sih, 4K plus, tapi nonton sendirian, alone, karena nggak ada aplikasi sinema sejenis big screen buat nobar bareng teman-teman. Kecuali kalian mau ngabisin duit 50 juta buat beli satu perangkat lagi ya, buat nobar buat teman kalian. Itu pun kalau harus sinkronin dulu nih. Jadi kita nonton menit keberapa nih harus bareng gitu ya. Dan itu repot, nggak kayak big screen, di mana di big screen itu kita bisa nonton bareng guys secara real time. Nah, perangkat ini guys, ini Meta Quest 3 ya, itu udah bisa bikin kita nyaman banget nonton layar lebar bareng teman-teman lain. Dan juga film 3D pun bisa ditonton pakai Quest 3, di mana Apple menggaungkan ketenarannya dengan nama Special Video. Dan lagi-lagi Quest juga bisa muter Special Video dari iPhone ya, pakai aplikasi video player bawaan dari Quest 3. Quest 3 punya hand tracking yang luar biasa guys ya, akurat dan juga responsif, sama kayak Apple Vision Pro yang bisa pakai tangan juga untuk navigasinya, touch, swipe dan sebagainya ya. Itu artinya itu bukanlah sesuatu yang baru dan dari Vision Pro ya. Jadi bukan yang pertama, Vision Pro bukan pertama yang punya teknologi ini, karena teknologi ini udah ada semenjak Oculus Quest 1 bayangin ya, dan juga Quest 2. Dan di Quest 3 tentu saja lebih canggih karena update yang lebih baik. Bahkan faktanya hand tracking dari Quest 3 itu lebih responsif daripada Vision Pro. Oh, tapi kan di Vision Pro juga bisa ngetik di udara pakai tangan. Itu tetap pakai teknologi hand tracking guys. Quest 2 dan juga 3 bisa ngelakuin ngetik di udara kayak gitu guys ya. Aduh, itu bukan sesuatu yang baru guys. Selain hand tracking, Quest series juga masih lebih unggul dalam hal navigasi dan juga experience. Karena apa? Controller guys ya. Quest 3 punya controller, sedangkan Vision Pro gak ada controller sama sekali, dimana presisinya sangat akurat ya, lebih akurat dibandingkan hand tracking. Feedbacknya juga lebih kerasa karena ada vibration, lebih imersif gitu ya. Apalagi kalau kita main FPS di Quest 3, widih, oh iya, serasa megang pistol beneran gitu ya. Beda rasanya main game pakai controller dan juga main game yang cuma pakai tangan aja ya. Tapi kan Apple Vision Pro itu nggak fokus ke game guys ya. Oke, bisa diterima ya, fokusnya ke produktivitas atau juga lifestyle ya. Jadi emang ya udah nggak ada controller. Vision Pro nggak ada controller, sehingga ini jadi kekurangan dari VR headset yang mahal tersebut. Itu nggak pantas dengan harga segitu guys. Quest 3 bisa dibilang konsol game yang sah karena ada controller yang juga membuat gaming lebih imersif dengan grafis yang amazing, dan juga ya itulah esensi dari sebuah VR headset ya, imersif ya. Quest ngelakuin itu guys, Vision Pro no. Mengenai gaming di Quest 3, gaming bisa dicampur sama mixed reality atau yang disebut tadi spatial computing kalau di Vision Pro ya, dimana kita bisa
nge-summon zombie ke rumah kita, perang dengan musuh di dalam rumah, dan juga begitu biasanya yang dilakukan pakai controller dan juga fitur Quest 3 ini. Jadi dengan controller ini game bisa lebih imersif karena kita benar-benar menggerakkan tangan secara imersif ya, enak pakai controller ini. Quest series ada port USB-C di mana ini memudahkan kita buat transfer file dari PC atau PC apapun ya, bukan Mac, ke VR headset guys. Di Vision Pro nggak ada port USB-C. Ada konektornya tapi itu ya seperti biasa harus bayar lagi dan itu harganya mahal guys ya. Itu menguras duit kita. Mungkin harganya 1-2 juta. Gue udah lihat beberapa video unboxing di internet dan ketika testing, oh my god, ternyata Apple Vision Pro harus punya iPhone buat nyalainnya. Artinya buat teman-teman yang nggak punya smartphone iPhone ya, yang smartphone-nya masih Android kayak gua ya, ora iso guys ya. Kalian mesti punya iPhone-nya dulu dan lagi-lagi menguras duit kita. Mungkin ini yang disebut dengan sama Mark itu kalau di si iPhone ini modelnya closed model, alias model tertutup ya. Selain itu memang tujuan dari Vision Pro hanya untuk lifestyle aja, mengganti versi iPhone ke dalam bentuk VR. Jadi iPhone dalam versi VR, sebenarnya iPhone juga gitu. Tapi si Mark juga mengakui sih kalau resolusi Vision Pro memang lebih tinggi, lebih bagus karena spek hardware-nya ya lebih bagus guys. Itu yang bikin mahal. Tapi sayang sekali field of view-nya atau FOV-nya masih lebih tinggian Quest 3. Oke, kekurangan lain, Vision Pro gak bisa pakai kacamata ya guys. Sedangkan Quest 3 ada fitur spacer untuk menjauhkan mata ke lensa buat pengguna kacamata. Vision Pro harus pakai lensa tambahan, dimana kita lagi-lagi harus mengerogoh kocek lagi guys ya. Harus bayar lagi nih. Gua mau beli lensa buat mata gua karena kacamata gak bisa pakai di Vision Pro. Aplikasi di Vision Pro sangat minim, saking minimnya bahkan gak ada YouTube, Spotify dan juga Netflix. Waduh. Tapi itu masih bisa diakalin pakai browser sih ya. Tapi sayang banget kayaknya kalau nonton YouTube cuma flat screen aja. Netflix juga versi browser. What the hell? Oke, tapi harus gua akuin ya, kelebihan dari Vision Pro itu Vision Pro punya eye tracking. Waduh. Dimana dengan moda mata kita lihat ke objek digital dan kita bisa menavigasikan hanya dengan melihat saja dan juga mencubit gitu katanya. Sebenarnya Quest 3 cubitnya bisa, tapi eye tracking memang nggak bisa. Kelebihan lainnya yaitu meeting FaceTime, di mana orang yang lagi pakai Vision Pro itu gak bakal terlihat kayak pakai headset gitu, karena wajah kita di-convert jadi objek 3D dan face tracking berperan di situ untuk expression kita. Oke, setelah kita ngomongin fitur masih banyak sih yang perlu dibahas sebenarnya, tapi ya nggak apa-apa, kita bahas mengenai fisiknya ya. Quest 3 adalah headset yang paling kecil yang gua kenal dibandingkan pendahulunya yaitu Quest 2 dan juga 1. Walaupun Vision Pro punya fisik yang lebih kecil kelihatannya daripada Quest 3, tapi punya berat yang lebih berat daripada Quest 3. Kenapa? Karena bodinya itu terdiri dari logam guys, logam, plastik dan juga kaca. Semakin berat maka semakin tidak nyaman ketika dipakai dalam jangka waktu lama gitu. Quest 3 punya berat yang lebih ringan karena gak ada bahan berat di sana gitu, walaupun ada baterai included di bodinya gitu. Jadi walaupun baterainya included di dalamnya, tapi si Quest 3 ini lebih ringan daripada daripada Apple Vision Pro. Baterai di Vision Pro nih ya disimpan nggak disimpan di body, melainkan pakai kabel dan disakuin di celana kita, dimana beratnya juga seberat body headset katanya. Mungkin alasannya biar nggak terlalu berat di body gitu, di body ya, jadi dipisah. Sayangnya baterai Vision Pro ini cuma kuat dipakai 2 jam aja guys, dibanding Quest 3 yang tahan sampai 2,5 jam. Belum lagi Quest 3 bisa ditambah power bank tambahan, makin tahan lama aja jadinya. Baterai dibuat eksternal pakai kabel, jadi gua udah benci banget perkabelan ya. Apalagi VR headset itu enaknya ya free tanpa kabel-kabel lagi. Quest 3 gimana nih Quest 3? Gak ada kabel guys, karena baterainya include di dalamnya guys. Quest 3 sebetulnya udah 90% udah bisa melakukan yang ada di Vision Pro ya. 10%-nya nggak adanya eye tracking, face tracking dan juga komponennya yang lebih tinggi speknya. Sisanya adalah perspektif kita gimana sih cara pilih VR headset yang valuable. Ente punya duit berapa ya nih? Ya kalau misalnya punya duit 10 juta, langsung aja beli Quest 3, udah jadi tuh kayak Vision Pro. Sayang banget ya kita ngeluarin duit 60 juta cuma buat VR headset semahal itu guys. Masih banyak kebutuhan lainnya yang lebih bermanfaat. Walaupun Vision Pro dari sisi teknologi lebih unggul,
Tapi dari sisi fitur, gua bilang nggak sekaya Quest 3 guys, yang harganya 7 kali lebih murah guys. 7 kali lebih murah, oh my god, 7. Oke, jadi kesimpulannya adalah kalian dibohongi sama Apple ya, dibohongi bahwa untuk mendapatkan fitur tersebut kalian mesti ngerogoh kocek 50-60 juta ya, padahal dengan duit 9 juta aja teman-teman udah bisa ngelakuin apa yang Vision Pro lakuin. Oke teman-teman semuanya, itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like video ini dan juga share ke teman-teman yang lainnya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, yuk di subscribe dulu dan klik tombol loncengnya biar teman-teman selalu dapat notifikasi setiap gua upload video yang baru. Jangan musuhin gua karena gua bukan pembenci Apple. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.